Ada puasa. Pertama, niat yang baik. Menurut Syekh Said Nada, hendaklah orang yang berpuasa berniat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mencari pahala dan balasan yang dijanjikan atas orang yang berpuasa. Di samping itu, ia pun berniat untuk melaksanakan hak Allah yang diwajibkan atasnya jika itu puasa wajib seperti puasa Ramadan. Tutur Syekh Said Nada. Bisa juga seseorang meniatkan puasanya untuk meraih takwa, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kedua, bersahur walaupun hanya minum seteguk air. Nabi SAW menganjurkan bersahur, bahkan Rasulullah SAW memerintahkan sahur melalui sabdanya, "Bersahurlah karena pada makan sahur terdapat berkah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Perbedaan antara puasa kami dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur." Hadis riwayat Muslim. Pada hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Bersahurlah walaupun hanya minum seteguk air." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah SAW juga bersabda, "Sebaik-baiknya makanan sahur orang mukmin adalah kurma." Ketiga, mengakhiri makan sahur. Mengakhiri makan sahur termasuk sunnah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW telah menganjurkan umatnya untuk mengakhirkan makan sahur. Rasulullah bersabda, "Bersegeralah berbuka dan akhirkanlah makan sahur." Hadis riwayat Ibnu Adi. Menurut Syekh Said Nada, sahur bertujuan agar seseorang lebih kuat dalam berpuasa, lebih banyak berkahnya, serta meneladani perbuatan Nabi SAW. Diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami pernah sahur bersama Rasulullah SAW. Kami bangkit untuk mengerjakan sholat. Anas berkata kepadanya, 'Berapa jarak waktu antara keduanya?' Ia berkata, 'Jaraknya sekitar bacaan 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, tak berlebihan dalam makan sahur. Menurut Syekh Said Nada, makan sahur yang berlebihan dapat memudaratkan diri seseorang, yakni dapat menyebabkan sakit perut, berat mengerjakan ibadah, dan mungkin bisa membuatnya tidur hingga waktu zuhur. Makan sahur berlebihan juga bertentangan dengan hikmah puasa. Kelima, menjaga anggota tubuh ketika berpuasa. Ketika berpuasa, kata Syekh Said Nada, seorang muslim hendaknya menjaga anggota tubuhnya, terutama mata, karena mata, tutur ulama terkemuka itu, bisa menimbulkan bahaya yang sangat besar. Maka, wajib menundukkannya dari apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang menjaga anggota tubuhnya, mata, tangan, lisan, telinga, kemaluan, dan kaki dari apa-apa yang diharamkan Allah selama berpuasa, maka ia akan terbiasa melakukan hal tersebut, sehingga menjadi kebiasaan paparnya. Menurut Syekh Said Nada, orang yang berpuasa hendaknya menahan pandangan dari apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjaga lisannya dari menggunjing dan mengadu domba. Keenam, sabar dan tak berbuat jahat. Syekh Said Nada menegaskan, janganlah seseorang membalas perbuatan jahat dengan yang semisalnya. Janganlah membalas orang yang mencacinya, tetapi hendaklah tabah, sabar, dan menahan diri ketika marah. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, janganlah ia berbuat keji dan jahat. Jika ada orang mencaci atau mengganggunya, hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketujuh, memperbanyak amal kebaikan. Saat berpuasa, dianjurkan bagi seorang muslim untuk mengisi waktunya dengan berzikir dan berdoa, memohon ampun, membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, menyediakan makanan berbuka, semata-mata untuk mencari balasan pahala, menyambung tali silaturahmi, melakukan kebaikan-kebaikan, dan amal-amal yang lainnya. Kedelapan, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka termasuk sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, segerakanlah berbuka. Dalam hadis lainnya, Nabi SAW bersabda, manusia tetap berada di dalam kebaikan
selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, saat berbuka disunahkan memakan kurma agar lebih meringankan pencernaan dan memberikan lebih banyak manfaat.